Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas salah satu saham yang sudah cukup menarik untuk kita pantau di harga rendahnya. Tapi sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Saham yang akan kita bahas pada video ini adalah saham Akra, di mana PSP atau pengendali dari saham Akra ini masih rutin ya guys ya menambah porsi kepemilikan saham Akra, yakni PT Arta Kencana Raya Tbk telah menambah kepemilikan sahamnya di PT AKR Corporindo Tbk atau saham Akra dengan membeli sebanyak 32 juta lembar saham. Menurut Haryanto Adikusumo, selaku Presiden Direktur dari Akra, mengatakan bahwa pembelian saham tersebut membuat porsi kepemilikan saham AKRT ya guys ya, atau pengendalinya di dalam perseroan bertambah ya guys ya menjadi 63% dari yang sebelumnya di angka 62,89% guys ya. Pembelian saham Akra dilakukan oleh AKRT pada rentang harga 1.422 sampai 1.437 rupiah per sahamnya. Dan kita melihat guys ya bahwa memang PSP atau pengendali dari Akra ini sangat rutin melakukan buyback ya guys ya terhadap perusahaan, sehingga terus menambah porsi kepemilikannya terhadap saham Akra. Dan Akra hari ini juga harga sahamnya mengalami kenaikan guys ya. Untuk closingnya di 1435 dengan kenaikan 1,77%, dan padahal tadi sebenarnya sempat naik ya ke 1450. Namun apakah memang kenaikan hari ini adalah tanda-tanda dari bullish reversal atau tidak? Nanti kita akan analisa juga secara teknikal. Nah, di sini kita akan menganalisa terlebih dahulu guys ya secara fundamentalnya. Dari sisi valuasi, PE ratio di angka 14 kali dengan PBV 2,55 kali. Memang saham Akra ini tidak bisa katakan saham yang valuasinya murah, namun dari PE ratio sebenarnya masih cukup menarik. Namun untuk laba bersihnya pada Q1 dan Q2 2024 memang rata-rata mengalami sedikit penurunan guys ya. Namun di level saat ini kita melihat memang laba bersih dari Akra ini masih cukup oke ya, tidak anjlok dalam ya. Lalu untuk total liabilitas, di mana liabilitasnya jauh lebih besar dibandingkan ekuitas, yang berarti debt to equity ratio ini angkanya berada di atas 100%, namun masih terbilang aman guys ya. Dan kita lihat dari sisi profitabilitas, net profit marginnya di angka 4,61% dengan saham yang rutin bagi dividen ya dengan yield sekitar 8,71%, dan terakhir bagi dividen di 5 Agustus 2024 lalu guys ya. Jadi saham Akra juga ini saham yang rutin bagi dividen dengan potensi dividen yield yang cukup tinggi. Dengan return on asset 9,6% dan return on equity 24,32%, kita melihat memang ada kepentingan ya dari pengendali saham Akra ini dalam melakukan buyback terhadap saham Akra yang memang dilakukan secara terus-menerus guys ya. Di 4 bulan terakhir memang harga saham Akra ini masih turun, masih anjlok gitu guys ya di fase downtrend, dan masih turun sekitar 22%-an ya di 4 tahun terakhir dari harga 1.800. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya di bulan Agustus 2024 juga pengendali dari Akra ini sangat rutin ya guys ya melakukan buyback terhadap saham Akra. Ya di sini teman-teman juga bisa lihat PT Arta Kencana Raya Tama ya, ini selaku pengendali dari saham Akra ini sangat rutin melakukan pembelian kembali atau buyback saham. Dan di bulan September pun memang kita sudah melihat guys ya bahwa pengendali dari Akra ini sudah terekam 5 kali ya guys ya melakukan pembelian, dan ditambah hari ini juga kembali melakukan buyback, sehingga di bulan September terekam sekitar 6 kali ya guys ya pembelian dari PSP saham Akra ini. Nah, ini cukup menarik ya sebenarnya ketika porsi kepemilikan pengendali itu bertambah sangat cepat ya guys ya, atau memang sangat rutin dilakukan buyback, maka sebenarnya ada dua indikasi. Yang pertama adalah dari sisi pembagian dividen. Ketika Akra ini sebagai anak usaha ya dari AKRT itu rutin membagikan dividen, potensinya untuk pengendali adalah mendapatkan dividen yang jauh lebih besar dari perusahaan yang listing di bursa saham. Ya dalam kasus ini adalah saham Akra. Jadi ketika Akra bagi dividen, maka yang akan mendapatkan porsi dividen terbesar itu bukan investor retail, tapi pengendali dari saham Akra itu sendiri guys ya. Dan kita melihat untuk di bulan September ya memang cukup 50-50 guys ya. Namun di sell in Mei rata-rata mengalami penurunan sehingga probabilitas kenaikannya juga cukup rendah. Namun di Juni, Juli, Agustus ini memang cukup 50-50 ya guys ya. Jadi tidak bisa kita tentukan juga nih dari seasonality, bisa naik dan bisa turun guys ya. Namun dari sisi
volatilitas harga memang kita lihat cukup menarik ya untuk saham Akra ini. Dan dari sisi dividen pun sebenarnya untuk buy and hold saham Akra itu juga masih cukup menarik. Dan saya yakin banyak sekali investor yang masih floating loss ya di saham Akra, namun tidak begitu khawatir karena Akra ini saham yang sebenarnya rutin bagi dividen dan juga rutin di buyback oleh pengendalinya. Untuk probabilitas kenaikan yang cukup tinggi itu di bulan Oktober guys ya. Jadi pertanyaannya, apakah di akhir September sampai awal Oktober nanti saham Akra ini akan ada bullish reversal atau tidak? Nah, akan kita jawab juga ya pada video ini. Jadi berdasarkan holding composition yang memang dari money flow, foreign flow ya guys ya, kita melihat bahwa investor asing banyak sekali membuang saham Akra atau masih dalam fase distribusi oleh investor asing. Sehingga porsi foreign di sini terus mengalami penurunan ya guys ya. Dari 24%-an turun menjadi 22,8%. Sedangkan untuk porsi investor lokal atau domestik ya guys ya, dalam kasus ini adalah pengendalinya itu juga terus mengalami kenaikan dari 27,25% menjadi 28,79%. Untuk porsi masyarakat ya, kita lihat di sini di sekitar 33,75% dan ada saham treasury 1,6%. Sedangkan untuk PT Arta Kencana Raya Tama, porsinya tadi bertambah guys ya, dari 62,82% menjadi 63% ya, seperti apa yang sudah diberitakan ya oleh idnfinancial.com. Jadi di sini naik ya dari 62,89% menjadi 63% dan tidak menutup kemungkinan bahwa Akra pun ini punya potensi ya guys ya untuk go private gitu ya. Jadi nanti saham-saham yang ada di masyarakat akan di buyback kembali oleh Akra ya, kemungkinan juga ya pastilah ada kepentingan ya untuk go private. Tapi untuk jangka pendek memang kepentingan ini adalah untuk memperbesar pendapatan ya dari sisi dividennya. Untuk Akra ya, kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman bahwa saham ini adalah saham yang rutin bagi dividen. Maka ketika teman-teman mengalami nyangkut atau floating loss ya di saham yang rutin bagi dividen, sebenarnya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir. Dan kalau misalkan kita lihat track recordnya, memang saham Akra ini rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Tapi di tahun 2023 ini sempat ya 3 kali pembagian dividen, 1 kali final dan 2 kali pembagian dividen interim. Kenapa sih jangan khawatir ya kalau misalkan kita nyangkut di saham yang rutin bagi dividen, maka untuk melakukan averaging down itu juga masih sangat memungkinkan. Nah, jadi untuk saham Akra di 4 bulanan terakhir memang harga sahamnya masih turun ya guys ya, dan masih di fase downtrend di mana harga saham Akra ini masih berada di bawah moving average 50 dan 150. Dan untuk Akra masih minus ya 22,90%-an. Jadi untuk Akra, kalau misalkan kita lihat ya, pergerakan saham hari ini sebenarnya cukup menarik, ada kenaikan 1,77%, namun secara foreign flow memang masih ada distribusi ya guys ya. Tapi dari sisi PSP ternyata melakukan buyback terhadap saham Akra. Nah, potensi untuk dividen yield saham Akra ini bisa bagi sekitar 4,3 sampai 6,2%-an di harga saat ini 1.435 per saham. Dan juga ketika nanti Q3 dan Q4 saham Akra ini bisa naik lagi gitu guys ya, laba bersihnya bisa bertumbuh kembali, maka sebenarnya ada potensi Akra juga masih bisa bagi dividen yang lebih besar. Karena kalau misalnya kita perhatikan rata-rata kenaikan laba bersih saham Akra ini didapatkan guys ya di kuartal 3 dan juga kuartal 4 setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Di tahun 2022, di tahun 2023 juga kita melihat hal yang sama. Ya, di mana Q3 dan Q4 ya masih bisa kita harapkan labanya akan bertumbuh. Itulah alasan kenapa dari seasonality saham Akra ini di bulan Oktober biasanya terjadi kenaikan ya, dan juga probabilitas kenaikannya cukup tinggi di angka 67%-an seperti itu. Jadi apakah ini tanda bullish reversal guys ya? Jika Akra ini bisa breakout guys ya di atas moving average 50-nya di sekitar 1.500, maka Akra ini berpotensi akan bisa kembali naik dan uptrend lagi ya guys ya. Dan selama masih mampu bertahan di atas level support 1.400 dan tidak turun di bawah level support tersebut, maka Akra ada potensi untuk bullish reversal kembali. Ya, ada beberapa investor yang lebih suka untuk buy on weakness ya, atau buy on support ya guys ya, tepatnya ya di level saat ini. Resiko dari buy on support di harga bawah adalah ya teman-teman harus lebih bersabar lagi. Tapi ada juga investor yang lebih suka untuk buy on breakout ya. Misalkan buy on breakout di atas MA 50 ya. Berarti potensinya atau resikonya adalah
sahamnya itu bisa ada retrace kembali atau bisa ada nge-swing lagi atau ada turun ya, sehingga mencatatkan area higher low seperti itu. Nah, sebenarnya saham yang rutin diakumulasi oleh PSP atau pengendalinya bukan hanya Akra, namun ada juga satu saham yaitu saham TSPC yang kita lihat harga sahamnya juga sudah melonjak ya 77% dari level sideways-nya, dan untuk saham tersebut adalah saham TSPC ya guys ya, di harga 2.550 untuk saat ini. Jadi untuk TSPC juga sahamnya rutin bagi dividen guys ya, dengan yield 4,90%, dan kita lihat dari sisi valuasi juga masih menarik, PER di angka 7 kali dengan PBV 1,41 kali. Saham TSPC juga saham yang rutin diakumulasi oleh pengendalinya yaitu Boga Mulia Nagadi ya guys ya, terus melakukan buyback dan akumulasi terhadap saham TSPC. Dan jika kita lihat ya, TSPC ini berpotensi untuk membagikan dividen yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena laba bersih dari TSPC ini berpotensi bisa naik ya guys ya. Nah, kalau misal kita perhatikan untuk estimasi full year EPS atau estimasi full year net income itu juga berpotensi akan naik ya, dari 1,1 triliun menjadi 1,6 triliun, sehingga potensi full year EPS-nya pun ada kenaikan. Nah, di sini kita sudah hitungkan untuk potensi dividen yield-nya bisa bagi sekitar 6,7 sampai 7,9%. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah saham TSPC di 1.700 sampai 2.000-an, maka teman-teman akan mendapatkan dividen yield yang lebih tinggi lagi gitu guys ya. Jadi memang kita melihat ya di beberapa hari ini ada rotasi sektoral. Untuk saham-saham komoditas ya, kemarin rata-rata mengalami koreksi ya, karena harga komoditas juga rata-rata sedang turun seperti nikel, timah, lalu minyak mentah juga ya masih ya per hari ini masih mengalami koreksi. Jadi ada rotasi sektoral guys ya. Dan hari ini yang cukup kentara kenaikannya adalah saham-saham di sektor retail. IHSG menguat 0,37% di sesi 1 saat penjualan retail Indonesia melesat gitu ya. Jadi saham yang hari ini cukup aktif dan yang sudah kita bahas tadi guys ya adalah saham di sektor retail ya, seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutan ya? Apakah saham-saham sektor retail besok masih bisa lanjut naik lagi atau ya masih akan ada normal correction? Kita akan lihat. Namun untuk saham Akra kita akan coba pantau ya guys ya untuk esok hari, apakah Akra akan kembali naik dan bisa melanjutkan fase bullish reversalnya, atau Akra malah akan lanjut turun lagi dan tembus di bawah level support 4000 sampai di 1330 ya guys ya. Kita akan coba pantau besok. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.